Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin dan teman-teman sekalian. Selamat datang dalam acara kelas kreatif Bentara Workshop Wayang Kontemporer bersama Made Sukadana dan Kawamura Kohei. Hari ini Jumat 14 Juli 2017 di Bentara Budaya Bali. Hadirin, program kelas kreatif Bentara telah dimulai sejak Mei tahun 2016 lalu, merupakan sebuah program yang dirancang berupa lokakarya atau pembekalan berkelanjutan, meliputi pengenalan mendasar terkait jurnalistik, fotografi, film, penulisan kreatif, seni rupa, serta kuratorial. Program ini diselenggarakan secara berkala dengan tujuan mendorong lahirnya para kreator-kreator muda yang lintas bidang, serta siap berkolaborasi untuk melahirkan buah cipta yang cemerlang. Khusus pada bulan Juli ini, kelas kreatif Bentara mengetengahkan workshop tentang pertunjukan wayang kontemporer dengan menghadirkan kolaborasi antara seniman Made Sukadana dan Kawamura Kohei. Pada kesempatan kali ini, kedua narasumber akan berbagi perihal teknik pencahayaan, proses kreatif serta upaya-upaya kreasi baru berupa wayang-wayang yang kisahnya bersifat universal sekaligus kontekstual dengan kenyataan kini. Dan untuk mengawali workshop pada malam hari ini, selanjutnya adalah contoh pertunjukan wayang kontemporer oleh kedua narasumber kita, Bapak Made Sukadana dan Kawamura Kohei. Selamat menyaksikan.
ayo. Terima kasih semuanya. Ayo, ayo, ayo. Sekalian, demikianlah tadi contoh pertunjukan wayang kontemporer dari kedua narasumber kita, Bapak Made Sukedana dan Kawamura Kohei. Mungkin bisa beri aplausnya sekali lagi. Adapun pertunjukan selengkapnya dari Kawamura Kohei dapat teman-teman saksikan pada acara esok hari pukul 19 WITA di Bentara Budaya Bali. Dan untuk selanjutnya, sesi Timbang Pandang akan kita mulai, dan sesi ini akan dipandu oleh moderator Vanessa Martida, alumnus Universitas Udayana yang meraih peringkat pertama mahasiswa berprestasi Universitas Udayana tahun 2013. Vanessa juga pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam program pertukaran pemuda se-Asia Pasifik, yakni APEC Voices of the Future tahun 2013 dan Open Government Partnership tahun 2014. Untuk itu, langsung saja kami mengundang moderator dan juga kedua narasumber untuk dapat menempati tempat duduk di depan. Pertunjukan wayang kontemporer yang dibawakan oleh kedua seniman kita yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Adapun kelas kreatif Bentara pada malam ini kita bersama-sama akan mendengarkan lebih jauh proses kreatif kedua seniman, baik itu Kawamura Kohei-sang dan juga Pak Made Sukedana, yang memang juga dikenal sebagai seorang dalang kreatif inovatif yang telah mempresentasikan berbagai pertunjukan wayang kontemporer di sejumlah negara, tidak hanya di Indonesia namun juga di Jepang, di Amerika, dan negara-negara lainnya. Nah, sebelum kita mendengarkan pandangan dari kedua seniman kita pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu, terlebih dahulu di sebelah kanan saya ada Pak Made Sukedana. Beliau lahir di Pejeng pada tahun 1973 dan sedari kecil telah menekuni dunia seni, serta pada tahun 1988 telah mengasah seni pedalangan secara informal kepada seniman Made Juanda, dan juga pernah tampil mengikuti festival Walters Peace di Ubud, dan juga berkolaborasi dengan seniman mancanegara berpentas ke berbagai belahan dunia seperti San Francisco, Hong Kong, Amerika, dan juga sejumlah negara, maksud saya sejumlah kota di Indonesia. Mohon beri aplaus untuk Pak Made Sukedana. Dan di sebelah kiri saya telah hadir Kawamura Kohei-sang yang merupakan seniman multitalenta asal Jepang. Jadi beliau tidak hanya membawakan pertunjukan wayangnya seorang diri, namun juga membuat karakter-karakter tokoh wayangnya dan memainkan musiknya sendiri. Nah, beliau sedari tahun 1999 telah menekuni kesenian di Bali dan juga sempat mendapatkan penghargaan dari pemerintah Jepang, yaitu The Gotoh Memorial Foundation, dan juga sebelumnya beliau sempat memberikan workshop dan juga pentas di Bentara Budaya Jakarta dan sejumlah tempat, baik itu di Yogyakarta dan juga Kalimantan. Mohon beri aplaus untuk Kawamura Kohei-sang. Dalam kesempatan ini kami juga mengundang Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, bila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kesan pendapatnya, kami persilahkan. Dan sebelumnya saya ingin berbincang terlebih dahulu, mungkin yang pertama kepada Bapak Made Sukedana terlebih dahulu, bisa cerita tentang proses kreatifnya selama ini menggarap wayang kontemporer seperti apa? Terima kasih. Untuk wayang kontemporer, memang biasa dari tidak lupa dari berakar dari tradisi dulu, ya, pemahaman tradisi secara mendalam. Kebetulan ada dosen saya di sini, Pak Prof. Sedana juga, yang mengasah saya secara tradisi. Karena di Bali sangat kental tradisinya. Tetapi sebagai jiwa muda, sebagai seniman muda, eksistensi saya sebagai seorang seniman juga mencari jalur-jalur tertentu, misalnya mencoba terus. Karena saya lihat
dunia pewayangan itu sangat luas dimensinya. Kita tidak hanya mengolah wayang, vokal, instrumen, tapi ada karakter. Setiap item ilmu pedalangan itu bisa menjadi satu ilmu yang sangat luas. Dengan dia akuinya wayang itu sebagai salah satu karya diluhur oleh PBB, seperti itu. Sehingga dari disiplin ilmu itu saya coba terus, dari apresiasi, dari pengembangan, dari pemahaman saya tentang wayang, dari sejarah wayang yang kita berikan secara otodidak ataupun secara akademik juga, itu menandakan bahwa wayang itu sangat kompleks dan bisa dimaknai dengan berbagai angle cara pandang seniman itu sendiri. Salah satunya ya secara kontemporer, wayang itu tanpa merusak dari tatanan wayang tradisi itu. Kalau kita ingin ke kontemporer, kita cari yang sifatnya tidak merusak. Kalau kita ingin menjaga tradisi, ya kita memang diasah di tradisi, ya. Seperti itu. Sehingga pengalaman berkolaborasi atau bekerja sama dengan seniman luar itu mengasah kesenimanan itu. Bisa ketemu dengan, oh ini bayangan tidak hanya tradisi lampu saja, walaupun dalam konteks tradisi awal cikal bakal wayang itu dulunya adalah permainan bayangan seperti itu. Ternyata setelah perkembangan bayangan itu pun bisa berkembang dengan berbagai alat modern IT. Saya pertama kali pakai LCD di Hong Kong karena kebetulan kita menggunakan sineri, tapi saya harus main sendiri dengan cerita Kang Ching Hui, yaitu perkawinan dua budaya yang menghasilkan satu karya yang sangat kita kenal di Bali itu, seperti budaya uang kepeng itu saya angkat dalam bentuk wayang. Saya pentaskan ke Hong Kong. Kita harus memerlukan beberapa media, akhirnya IT juga masuk. Itu 2004 kita berangkat dengan Bono Alit dengan pemain sendiri, sedangkan kita menggarap di sini dengan beberapa orang memainkan sineri seperti itu. Dan mungkin pengalaman dengan Larry Reid, bagaimana olah lighting dengan perpaduan wayang tradisi. Ya, mungkin begitu gambaran. Baik, terima kasih Pak Made Sukadana untuk pengantarnya. Tadi juga sempat menyinggung tentang seniman Larry Reid ya dari San Francisco yang juga mengembangkan wayang kontemporer melalui Shadow Light Production. Dan ternyata Kawamura Kohei-san juga punya pengalaman yang sama, sempat belajar juga dengan Bapak Larry Reid. Boleh cerita sedikit Kohei-san tentang proses kreatif menggarap pertunjukan wayang kontemporer, apakah juga berangkat dari tradisi Jepang seperti apa yang dilakukan oleh Bli Made Sukadana atau seperti apa? Ya, selamat malam. Ya. Pertama sekali saya menarik kebudayaan Bali itu waktu mahasiswa saya, sudah kira-kira 20 tahun yang lalu. Setelah tamat mahasiswa saya belajar musik gamelan. Jadi saya tinggal di Bali 1 tahun. Tapi waktu itu saya belum kenal sama wayang kulitnya. Setelah kembali ke Jepang, saya terus lanjut main musik. Tapi waktu ikut teater, saya sebagai musisian. Tapi direktur waktu itu, kalau kamu bisa melukis, saya mau pakai seperti wayang di dalam teater itu. Kalau bisa menggambar, kamu coba itu dibilang. Waktu itu saya belum tahu belum tahu tentang wayang kulit kulit Bali, tapi coba buat. Setelah itu direktur teater itu banyak dipakai
cara pakai bayangan saya itu, wayang kulit saya itu, bukan wayang kulit ya, cara pakai bayangannya. Jadi saya mulai pikir saya harus belajar tradisi Bali lagi tentang wayang kulit. Tapi sebelum kursus ini saya terus lanjut kerja pakai bayangan. Kebetulan sama Pak Leli itu, sebenarnya Pak Deroden kakak saya. Ya, saya juga belajar sama Pak Leli tahun 2011 sampai 2013 kerja di Jepang sama San Francisco. Ceritanya tentang Ainu. Ainu itu orang tinggal di daerah utara Jepang. Itu asli sekali, asli orang Jepang. Pakai cerita yang kuno dari sana sama Leli itu. Terus selama 3 tahun itu saya belajar cara seperti bentuk buat seperti ini, dan tidak bayangkan bagaimana cara menggeraknya itu, bagaimana cara pakai lampunya itu. Ternyata setelah itu saya dapat juara dari perusahaan Jepang. Itu suruh 1 tahun belajar di luar negeri. Dibilang, oh kalau begitu saya harus ke Bali lagi, harus tahu tradisinya, dasarnya harus harus tahu. Saya pikir diri. Jadi tahun yang lalu saya ke sini. Ya, hai. Baik, mohon beri aplaus dulu untuk Kawamura Kohesang. Dan tentunya kita juga ingin tahu lebih jauh. Tadi kan kedua narasumber kita sudah berbagi tentang pengalaman, proses kreatif mereka, berkolaborasi, dan juga belajar dari seniman-seniman yang lain. Nah, kalau unsur-unsur kebaruan ataupun hal-hal yang bersifat kontemporer, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Blimade Sukadana menggunakan LCD projector, kemudian menambahkan mungkin unsur-unsur yang lain. Nah, kira-kira apa lagi Blimade Sukadana yang bisa dieksplorasi untuk membentuk satu ragam pertunjukan wayang yang baru? Kalau menurut saya, cara pandang saya, wayang itu adalah sebuah bayangan. Apapun yang kita nampak, tergantung kita mengolahnya. Nah, itu karena hidup ini adalah istilah kalau kita di Bali adalah maya pada. Maya itu tidak jelas ya, terbayang. Nah, dari terbayang ini kita juga bisa tarik kesimpulan bahwa apapun yang ide-ide berlian itu memang datangnya dari khayalan, bayangan. Nah, maka dunia pewayangan itu adalah syarat, tergantung bagaimana kita memaknai, mencari, menjelajahi dari mana kita. Mungkin kalau koinnya mulai dari bayangan, kalau saya dari tradisi, ya, belajarnya dari tradisi, karena bagaimanapun akar budaya kami orang Bali itu harus kami pelajarin dulu untuk memperkuat nantinya ke depan karakternya, seperti itu. Sehingga apapun bisa masuk, karena dari pengalaman kami menjadi siswa, belajar nyantri di Sukawati, belajar di Koka, di ISI, pada akhirnya pilihan itu banyak sekali ditawarkan oleh sebuah istilah dalam itu adalah wayang atau bayangan atau apapun bentuknya. Itu banyak item yang bisa kita pilih, tergantung kita mengkritnya. Ya. Baik, Susuma, Blimade, mohon beri aplaus teman-teman. Untuk lebih menghangatkan suasana kita pada malam hari ini,
berarti kedua seniman sepakat bahwa ketika kita mempresentasikan satu pertunjukan wayang, baik itu yang bersifat kontemporer, itu juga berangkat dari tradisi masing-masing. Dan berikutnya saya juga ingin mengetahui lebih jauh, mau tanya juga dengan Ko Hye-sang terkait dengan kisah-kisah yang biasanya Ko Hye-sang eksplorasi atau bawakan itu dalam pertunjukan-pertunjukannya seperti apa? Sorry, belum mengerti apa ya? Cerita yang biasanya Ko Hye-sang Dipakai. ya dipakai untuk pertunjukan, apakah? Kalau situasi Jepang, kita kebudayaan tradisi wayang kulit tidak ada di Jepang. Penonton orang Jepang belum tahu apapun tentang bayangannya. Jadi kalau tradisi di sini sudah banyak cerita ya, banyak karakter, banyak sastra itu. Tapi kalau di Jepang itu masih jauh sekali sampai seperti itu. Jadi saya kasih contoh cara pakai bayangan yang dasar aja dipakai di dalam pentas saya. Mulai seperti itu dulu. Jadi karakter-karakter saya juga masih sedikit aja, seperti monyet, kodok, nenek, ayam, seperti itu aja. Dan ceritanya saya membuat sendiri. Saya membuat pulau yang fiksi, pulau yang tidak ada di dunia. Itu dari Jepang ke selatan, tapi sebelum sampai ke Indonesia ada, tapi itu fiksi. Itu namanya Pulau Warak. Saya buat pulau itu. Binatang-binatang ini tinggal di sana. Di dalam pulau itu ada gunung yang indah sekali, laut juga indah. Mereka 100 tahun sekali aja dapat mutiara yang sangat besar. Setiap 100 tahun mereka buat upacara untuk mutiara itu. Dan di dalam cerita saya mereka memperkenalkan nyanyian-nyanyian tentang gunung, nyanyian-nyanyian tentang mutiara atau tariannya. Tapi itu semua fiksi ya, semua tidak ada sebenarnya. Tapi saya membuat cerita Adili dulu. Dan apa namanya? Bayangkan juga yang dasar-dasar, besar, kecil, atau bicara-bicara dua-dua itu seperti itu aja dipakai. Ya. Baik, dan tentunya juga nanti kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba praktik seperti apa yang tadi sudah dibawakan oleh kedua narasumber kita. Namun sebelumnya saya ingin mengundang bagi teman-teman yang punya pertanyaan, yang tadi sudah menyaksikan karya pertunjukan wayang kolaborasi dari dua seniman kita, ataupun ingin bertanya lebih jauh tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Kawamura Ko Hye-sang dan juga Pak Made Sukadana, kami persilahkan. Ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar? Oke, ya ada satu. Kalau belum nanti saya tanya. Ya, terima kasih Vanessa. Saya Intan. Saya tentang pementasan Ko Hye tadi, jujur saya tidak terlalu tahu tentang pewayangan, tapi saya baru kali ini melihat biasanya dalang itu identik dengan di belakang layar, tapi saya kagum melihat ketika dalang itu maju dan ada ekspresi yang dituangkan, dan itu menjadi membuat saya terkesan. Kemudian saya ingin bertanya sedikit tentang wayang kontemporer yang tadi sudah dikatakan bahwa kontemporer itu bukan berarti merusak tatanan yang sudah ada, yang
tentang wayang Bali itu sendiri, wayang yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kontemporer itu yang diperbaharui dari segi ceritanya kah, atau dari segi peralatannya kah, atau tokoh-tokohnya? Sekian. Perkenalkan, nama saya Raka Sudarma. Saya mau nanya sama Pak Made, kalau kisah Ramayana apa bisa diwayangkan ya ke wayang kontemporer? Ya itu aja sih, sama Pak Made ya. Iya. Terima kasih Dharma untuk pertanyaannya. Berikutnya. Terima kasih. Saya bagus sekali di kelas kreatif Bentara ini. Mestinya saya ajak anak-anak untuk ke sini, cuman waktu tadi tidak bisa saya ajak anak-anak ke sini. Workshop kontemporer ini dulu pernah saya ikuti tetapi tidak seperti ini, di Apuan, di rumahnya Pak Wiante, kalau nggak salah tahun 1996. Jadi internasional juga mainannya di sana. Tetapi di sini tadi siapa namanya, Kawamura Koheisang, cukup menarik. Saya lihat, saya lirik-lirik ketika dia main di belakang, ada memainkan suara atau dialognya kodok dengan siapa tadi itu di situ. Kemudian dia juga main musik gitu ya. Jadi Anda juga mainkan musik. Apakah selalu nanti pertunjukan ini bermainnya seperti itu? Kemudian media-media yang digunakan ini harus ada layar, kemudian suasana gelap. Kalau wayang memang seperti itu ya. Jadi harus dengan sinar, berarti panggung yang akan kita gunakan itu selalu berupa stir dan tidak terbuka. Mohon informasi, apakah selalu di ruangan tertutup, tidak bisa dimainkan di ruangan terbuka. Karena harus ada efek sinar, itu harus tetap terjaga begitu. Saya maunya ngajak anak-anak sih bermain yang seperti ini. Terima kasih. Saya Sudiarta. Sudiarta itu bagus. Iya, Suksema Pak Gusti Sudiarta. Iya, iya baik. Jadi tadi kita sudah ada 3 orang penanya ataupun yang memberikan tanggapan. Yang pertama dari Intan yang menanggapi tentang pertunjukan dari Kohesang, ya, yang biasanya kalau dalang itu memainkan wayang di belakang dan tidak tampil, kenapa Kohesang memilih bentuk atau ragam pertunjukan seperti itu? Iya, itu sebenarnya idenya dari tradisi Bali, tradisi wayang kulit Bali. Kalau di luar negeri dibilang shadow puppets, itu dikira seperti sinema, seperti teater biasa. Jadi penontonnya harus di sini. Ini layarnya seperti sinema ya, nonton sinema ya. Tidak boleh nonton dari belakang, tidak boleh. Itu bukan tidak bisa ya, tidak boleh ya. Tetapi di wayang tradisi Bali itu penontonnya bisa lihat dari depan, dari belakang, sebenarnya bebas ya. Saya terus pikir kenapa begitu itu. Jadi itu di dalam kontemporer saya mau berkembang tentang itu. Itu kalau di tengah panggung kalau ada layar, penontonnya bisa lingkaran ya, bisa hadap, tidak arah, dari manapun bisa nonton. Itu saya kira sistem wayang kulit tradisi Bali itu mungkin sangat penting, sistem seperti itu. Saya kira dari orang asing. Jadi saya di dalam kontemporer berkembang seperti itu. Jadi biasanya saya kalau bisa layarnya taruh di tengah ruangan. Jadi penontonnya bebas sekali. Boleh jalan, boleh duduk, boleh tidur, dan dari manapun bisa. Biasanya di tengah layar, di sini pemain musik satu orang. Sebelah di sini saya main
bayangan. Saya sampai gerakan pemain musik juga jadi bayangan, buat bayangan pemain musik juga. Kadang-kadang anak-anak ikut saya, sama, saya lampu pakai. Anak-anak juga main bayangan, itu juga bisa masuk sebenarnya. Kalau di dalam kontemporer itu ya itu aja ya. Terima kasih. Ya, jadi pertunjukannya juga bersifat partisipatif ya, mengundang penonton untuk bisa Ya itu ikut. improvisasi. Improvisasi. Ikut situasi sekarang. Iya. Itu. Oke, mohon beri aplaus untuk Kawamura Kohesang. Masih ada pertanyaan lagi, tapi simpan dulu. Biar Pak Made dulu. Tadi jawab ada pertanyaan dari Intan terkait batasan kontemporer. Sebenarnya terkait juga dengan pertanyaannya tadi Dharma ya, apakah kisah Ramayana itu bisa atau Mahabharata juga bisa dibawakan secara kontemporer? Ya silakan Lima D, saya ragu-ragu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa dari sisi mananya saja? Apakah merusak atau tidak? Tergantung kita mau tujuannya kita berkarya itu apakah tujuannya merusak tradisi atau tidak, itu kita yang tahu juga, penonton juga bisa menilai hal itu ya, karena seorang seniman berkarya berdasarkan apresiasi atau asahan ilmu yang dia dapatkan, juga khayalan yang dia miliki, itu akan berkembang terus. Seperti pemaknaan kontemporer, kreasi, tradisi, klasik itu dari kurun waktu, dari pemahaman itu akan berkembang terus. Kalau kontemporer seperti apa yang kita bicarakan tadi, bahwa dari angle mana saja kita bisa mencari kreasi tersebut, kekinian maupun tradisi itu. Yang penting konsepnya, kalau kita ingin berkontemporer jangan sampai merusak tradisi, karena mungkin itu pesan dari para dosen kita, dari para profesor, sehingga apa yang kita pakai acuan adalah satu, tujuan kita tidak merusak tradisi, karena kita belajar tradisi tersebut, batas-batas tradisi kita pelajari. Kalau apakah Ramayana juga bisa dikontemporerkan? Banyak seniman yang membuat satu pertunjukan yang bersifat kontemporer, tapi dari ceritanya masih menggunakan cerita tradisi. Tidak hanya Ramayana, dalam Purana, dalam Mahabharata pun banyak yang dipakai patokan atau sebuah benang garapan dengan media apa yang dia gunakan. Kebetulan kalau kita membuat kontemporer di pewayangan, kita pernah membuat wayang 2 dimensi dengan 3 dimensi. Ada bonekanya, ada bayangannya, dengan konsep wayang itu adalah bayangan. Wayang itu adalah karakter, tapi kalau konsep wayang Bali itu bayangan itu adalah mewakili karakter dalam cerita, seperti itu. Terus kalau Pak Atu Gusti Haji, mungkin kalau kita memfokuskan bayangan, memang harus ada batasnya tuh, karena bagaimanapun yang menjadi sumber adalah sumber sinarnya, dan hasilnya adalah bayangan. Yang penting ada sinar, ada media untuk membayangkan material apa yang ingin. Kalau dalam bentuk wayang, harus ada tempat bayangan yang dihasilkan. Kalau ini yang ditonton adalah bayangannya, tapi kalau yang ditonton adalah wayangnya langsung, mungkin media seperti wayang lemah itu, ya medianya wayang itu langsung. Tergantung apa yang kita ingin buat. Konsepnya kalau dengan lampu
bocor-bocor sedikit itu kadang-kadang membuat pertunjuknya indah, kadang-kadang juga bisa bocor merusak pertunjukan itu. Tergantung kita menyiasatinya. Itu kalau bisa saya jawab seperti itu. Suksema. Jadi wayang yang kita mau tonton ketika kita buka sesuatu yang baru menjadi wayang kontemporer, itu bayangannya atau langsung pemainnya yang bermain karakter wayang dan sebagainya? Ya artinya harus bayangan dalam hal ini kontemporer atau langsung seperti Kawamura main sama Imade tadi di belakang itu, menunjukkan bayangannya dan ada juga ke depan gitu. Itu yang dimaksud kontemporer gitu maksudnya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin pemaknaan kontemporer itu tidak hanya pada posisi itu, tergantung penonton atau audiens yang ingin ditonton. Kadang-kadang wayang yang kita sajikan itu orang senang nonton ribetnya memainkan wayang, kok seru sekali orang, padahal di bayangan jalannya halus tapi pemainnya sampai jungkir balik. Untuk menghindari bayangan seperti tadi, untuk membuat besar kita menghindari bayangan dalangnya biar tidak kelihatan di screen. Kita harus hati-hati seperti itu. Orang bisa melihat waktu mencari menghasilkan bayang itu bukan bayangannya dilihat tapi ekspresi dalangnya itu. Mungkin itu yang senang ditonton oleh penonton juga, satu bentuk pertunjukan juga seperti itu. Sehingga tadi Ko Hesang menunjukkan gimana caranya membuat hasilnya dengan cara ke depan wayangnya diginikan menghasilkan bayangan seperti yang ditonton sebelumnya. Seperti itu. Ruang pemakna itu terbuka luas oleh penonton untuk menyaksikan. Kalau kita wayang tradisi mungkin agak tertutup karena ada sinar lampu blencong yang harus dijaga hidupnya biar tidak terganggu oleh angin sehingga tertutup, atau pemainnya atau dalangnya perlu konsentrasi seperti itu. Sedangkan di kontemporer kita bisa buka dengan bebas bagaimana prosesnya, tekniknya, bagaimana untuk menghasilkan bayang seperti itu. Itu yang bisa kita bisa sampaikan seperti itu dengan cara menyajikan seperti tadi, lewat depan, lewat belakang, atau orang ingin nonton gimana caranya, kenapa dia harus jungkir balik, kenapa harus ada ini. Mungkin propertinya yang bisa dilihat seperti itu. Ya, sukses itu. Iya, boleh ditambahkan oleh Ko Haesang tentang konsep kontemporer itu. Apakah di layar tertutup aja, di ruang tertutup atau di ruang terbuka? Ya, saya terus pikir tentang bayangannya, bukan cuma wayang kulit. Bayangan itu apa itu? Menurut saya bayangan itu kalau ada sinar, bentuk dari sinar bentuk, setelah itu terus bayangannya sampai space, apa namanya? Sampai jauh ada ya. Kalau manusia mau lihat bayangannya harus ada layar atau tembok. Tapi walaupun kita tidak bisa lihat, bayangannya terus sampai sana, seperti sampai ke Tuhan, sampai ke alami itu, terus ada bayangannya. Kalau begitu, walaupun tidak ada layar atau apapun menggerak, tidak apa namanya? Yang penting ada bidang. Ya ada yang pentingnya ada bayangannya. Dimanapun bisa juga. Itu apa namanya? Ideanya ya lupas dari semuanya. Apa namanya? Susah sekali pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jepang saya lebih bisa. Susah sekali. Ya.
Jadi saya mau coba banyak cara pakai bayangan. Kadang-kadang pakai sinar, tembok, ini tanah juga bisa dipakai. Kadang-kadang saya kalau ada hutan kasih bayangan sampai hutan juga. Itu ada apa namanya? Sebenarnya bisa juga ya. Saya mau kasih contoh apa sebenarnya kita kalau mau coba bisa itu. Itu salah satu yang penting di dalam kontemporer. Ya. Terima kasih. Oke, mohon beri aplaus dulu untuk menambah semangat kita pada malam hari ini. Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Oke, setelah ini kita langsung coba ya. Sepertinya sudah tidak sabar untuk mencoba. Silakan disebutkan namanya, dari mana? Baik, selamat malam. Nama saya Rani dari Udayana. Saya ingin menanyakan apakah dalam pertunjukan wayang kontemporer ini akan memungkinkan untuk menggunakan cahaya-cahaya warna lain dari mungkin menggunakan visual effect dari video yang menghadirkan warna-warna yang lain, warna-warna cahaya yang lain. Apakah itu memungkinkan? Dan yang kedua, kalau berkenan mungkin dari Ko Hae Sang bisa membocorkan sedikit tentang cerita yang akan dibawakan pada pertunjukan besok. Kalau boleh, terima kasih. Halo, nama saya Eveni Dewi. Saya sekolah di SD Saraswati 6. Saya bisa bahasa Jepang sedikit aja. Hajimemashite, watashi wa Eveni Dewi desu. Jusai desu. Watashi wa gonensei desu. Dan pertanyaan saya satu aja, alat-alat apa yang diperlukan untuk membuat kostum kepala itu? Alat-alat apa untuk membuat kostum kepala itu? kostum kepala? Oh iya. Oke, terima kasih ya Adik Dewi pertanyaannya. Baik, bisa direspon dulu mungkin oleh Blimade. Tadi Rani sempat menyinggung soal warna ya. Apa mungkin juga dihadirkan warna-warna yang lain dalam pertunjukan wayang kontemporer? Iya, terima kasih untuk Rani ya. Untuk warna, kalau Raninya suka dengan berbagai warna-warni atau pelangi ya, sebenarnya di Shadow Light yang sifatnya kontemporer ini banyak sekali bisa ditampilkan warna-warni. Kalau dengan ini halogen seperti ini kita pakai filter. Yang paling murah adalah filter jilid buku itu. Jilid buku itu yang paling murah. Tapi kalau mika yang khusus untuk listrik itu dari materialnya mahal, tapi itu lebih tajam, lebih bagus. Itu bisa dibuat warna-warni, tergantung selera dari senimannya. Mungkin ada yang suka realisasi, misalnya buat air, dia harus ada warna birunya, kita pakai mika itu bisa. Kalau buat api, sama, kita difilterkan cahayanya itu dengan mika merah itu. Tergantung cara kita mendesainnya, ya bisa warna-warni. Termasuk juga ceritanya bisa berwarna-warni juga. Iya gitu. Terima kasih. Suksema, Blimade. Berikutnya Ko Hae Sang bisa menjawab. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit ya soal kisah yang akan dibawakan besok, tapi mungkin bisa dikasih kisi-kisinya. Ya. Besok juga mereka datang, mereka memperkenalkan tentang pro fiksi, pro yang tidak ada, dan lebih dia yang tari, dia akan tari, dan hari ini mungkin tidak akan datang, nenek yang paling tua di pro itu datang. Besok mungkin dia ya.
Ya, sekarang masih tidur, harus panggil dia. Kalau mau, ya benar, kalau mau panggil nenek itu, dia harus nyanyikan nyanyian cari cewek. Ya, besok coba seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, intinya Rani harus datang besok gitu ya untuk menyaksikan pertunjukannya. Dan pertanyaan yang kedua dari adik kita, Dewi, tentang ini. Ya. Perlengkapan atau kostumnya itu terbuat dari apa? Ya, ini apa namanya, semacam plastik, pakai plastik. Dari Pak Lady, San Francisco, Pak Lely, dia bilang kalau di Bali kulit sapi lebih gampang dapat daripada seperti plastik ini. Tapi kalau di Jepang kulit sapi itu susah sekali dapat. Jadi kita, kalau orang Amerika, orang Jepang harus cari bahan-bahan yang dapat gampang dapat. Jadi saya terus cari toko. Ini bagus bentuknya untuk wayang kontemporer. Ya, terima kasih. Kemudian ini juga dibuat dua sisi. Oh, ya. Ini apa namanya? Topeng untuk wayang kontemporer ini Pak Lely yang buat sistem ini. Ini kalau pakai begini bisa lihat bayangan diri dan bisa hadap dua arah. Itu dia sangat jenius ya. Ya, ini. Ya. Hai, terima kasih. Iya, kira-kira mengerti ya, adik Dewi ya. Iya, oke. Teman-teman, sekarang kita bisa lanjut aja ke sesi praktik. Kita akan mencoba untuk menghasilkan bayangan-bayangan. Jadi silahkan Ko Haesang dan Blimade memandu untuk sesi praktiknya. Bapak di mana ya? Apa yang perlu dibicara dulu ya? Bicara dulu. Dihidupkan dulu. Ya, hidupkan dulu ya. Hidupkan dulu. Sekarang saya hidupkan lampu ini. Lampu ini sangat kuat, keras, jadi jangan lihat langsung. Ya. Aturan gelap. Ya, terima kasih. Ya. Ini kalau di wayang dia bisa bergerak statis ya. Kalau di tradisi biasanya wayangnya yang bergerak, harus bergerak seperti ini. Nah, tapi kalau kita di wayang listrik bisa sumber ya, bisa seperti itu. Padahal wayangnya diam. Ya, hasilnya akan ikut lari. Ada orang gemuk lari. Nah, itu. Ini ada artinya sumber lampu itu dia akan fleksibel, bisa wayangnya mendekat. Kalau ingin menjadi kecil, dia harus mendekati kilirnya. Kalau kita ingin membuat wayang itu sebesar apa, dia harus bergerak. Ya, mendekati sumber lampunya. Ya. Sehingga apa? Pengaruh itu yang pertama kali harus kita pahami. Yang pertama, kenapa dia harus pakai halogen? Karena lampu halogen ini tidak terpengaruh oleh bayangan dekat dengan lampu atau jauh dengan lampu. Bayangnya akan tetap sama pada satu titik. Ya, kalau dengan jenis lampu yang sumber cahayanya ada dua, biasanya dalam balon itu ada kawat kecil itu. Kalau lebih dari satu, itu akan ada bias. Kalau dia mendekat ke clear, dia baru tajam bayangnya. Tapi mendekat ke lampu itu akan pecah. Itu perbedaan dengan
balon halogen ini dengan lampu yang biasa seperti itu. Nah, sekarang dari mana? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin main? Main ya? Mau main apa? Main Monyet. monyet. Ya, silakan. Ya, berarti Ini coba kasih contoh cara pakai ya. cara pakai. Ini seperti ini. Dia apa namanya? Ini bisa lihat ini. Jadi apa ya monyetnya? Harus ada suara juga. Begini. Saya sudah tua, jadi suaranya seperti ini ya. Coba. Permisi. Iya, bisa. Iya, adik. Ya. Silakan masuk. Maju. Ya. Ya. Ini kalau pakai topeng ini sebagai monitor bayangan itu adalah kita harus menghadap ke clear. Makanya ini ada dua topeng, ya, dua wayang ini, sehingga mata kita bisa melihat ke clear untuk mengontrol bayangan. Kalau dia mau lihat ke terbalik, cuma digitukan. Ya. Tapi tetap lihat ke clear untuk mengontrol bayangan kita. Nah, itu karena kita buat topeng. Kalau kita pakai topeng, pakai dua muka. Ya. Ya, seperti ini juga ada. Siapa yang mau kepada ayam? Harus jadi bodoh. Oh, mau? Ya. Kalau jadi ini, Tiga kali jalan semua lupa ya. Coba main sama-sama. Iya. siapa kamu? Nah. Suara ayam mana? Ya. Ya. Seperti itu. Ya, kasihan lain ya. Ada yang mau coba. Ini karakter topeng ini bisa dibuat apa saja. Termasuk juga penokohan wayang dalam Ramayana, Mahabharata ini bisa. Ini konsepnya adalah kalau bentuknya seperti ini konsep wayang Jepang ya. 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 Karena yang kelihatan di sini memberi warna. Ini paruhnya. Tapi kalau kita wayang tradisi biasanya wayang Bali justru yang bolong ini tidak ada. Oh iya betul. Ya itu. Itu perbedaannya. Ini konsepnya dari wayang Jepang yang muka itu biasanya dibuka karena dia menggunakan mika. Biasanya mukanya yang cantik, matanya, pola matanya dibuat seperti ini. Pola bibirnya, hidungnya. Benar ya? Ya benar. Dan materialnya ini bisa dari kertas, paper yang gelap ya. Bisa. Silakan, karena Pak. Kita pakai plastik lebih tajam, tidak tembus cahaya. Tapi kalau kita pakai kulit, biasanya kulit itu kalau didekatkan ke clear atau ke screen itu dia akan bisa tembus suaranya, bayangannya, karena serat-seratnya itu bisa tembus. Tapi kalau dengan gini, ini tertutup ya. Seratnya tertutup, bisa dengan paper, bisa dengan plastik. Ya, betul. Ya. Itu apa lagi bisa dicoba? Siapa yang mau coba lagi ini? Sudah semua. Sudah? Terus ada ini baju. Oh baju, coba baju ya. Ya.
neneknya datang ya. Ya sebenarnya nenek Nenek datang. sudah tidur. Sudah malam sekali. Aduh. Aduh. Selamat malam semuanya. Nama saya Nenek Kejayake dari Pulau Walak. Oh, sebenarnya saya dipanggil besok. Tapi Pak Deloren sekarang keluar ke sini. Aduh, saya sudah tidur sebenarnya. Ya, kalau begitu saya kasih contoh lagi ya. Kalau Pulau Walak tinggal di sana, tinggal di saya, ada upacara yang besar. 100 tahun sekali. Di sana 100 tahun sekali kita dapat mutiara-mutiara yang sangat besar. Kalau dapat mutiara yang sangat besar, kita buat upacara yang besar dan sampai pagi menari-menari untuk mutiara itu. Ayo tai pai ya, seperti dia. Ini. Dari kostum ya. Dari kostum ya. Dari kostum kita pakai kain itu kalau kita di Bali brokat ya. Nah, ini karena ada pola-polanya ya. Ada pola-polanya, kita tidak usah ukir lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mainkan saja, masukkan saja dari sudah ada pola. Tapi kalau pakai kain biasa dia tidak ada pola. Nah, ini sejenis brokat. Nah, prinsipnya apa yang kita gunakan material itu perlu dicoba karakter hasil dari bayangannya itu. Kalau seperti ini kan jelas bisa digerakkan, bisa bergerak. Nah, kalau di wayang tradisi kostumnya itu menempel di wayangnya. Tapi kalau kita buat kontemporer bisa pakai ini. Oh, seperti bajunya saya tidak ada polanya, tidak kelihatan ya. Tapi dengan adanya pola ini ada sisi yang Seperti ukirannya. Ya. Ini sebenarnya nenek saya yang punya. Benar. Ini dari nenek saya. Pantas saya lihat ada aura neneknya. Ini sudah 50 tahun lebih ini kayaknya. Ya. Oh, dua tokoh. Ya. Ya, coba ya. Ini kalau di Jepang saya buat satu orang jadi dua karakter. Sebenarnya lebih bagus dua topeng, tapi saya tidak bawa di sini. Ini dasar dasar cara bayangannya ini bisa ya. Ini kalau dua cahaya, dua bayangannya. Kalau kena, ini kita tahu ya. Tapi kalau tidak kena, kita tidak sadar ini satu orang. Kalau jadi pakai topeng, sebenarnya ini kedua-duanya beda karakter lebih bagus, tapi saya tidak bawa. Coba ini ya. Aduh, kamu siapa? Saya kepala ayam. Oh, tahu kelihatannya begitu ya. Saya juga kepala ayam.
Oh kamu kepala ayam ya? Ya betul. Saya juga. Kenapa begitu? Itu susah sekali untuk saya karena saya kepala ayam. Oh, saya juga kepala ayam jadi susah sekali ya. Bagaimana? Itu aja. Seperti ini bisa 2 karakter. Tapi di sini saya pakai tangan kiri sebagai sebelah kanan. Tangan kanan sebagai sebelah kiri. Itu terbalik kanan kirinya. Itu sangat susah. Coba, ya terima kasih. Siapa yang mau coba ini? Ya. Oh silakan. Bagus. Ini dalang. Ya, lebih. Sorry. Ini. Ya, bagus. Lebih buka ya. Coba pakai tangan kanan sebagai sebelah kiri. Ya. Oh ya. Tangan kiri sebagai kanan. Ya. Coba kedua-duanya. Ya. Jangan kena ya. Diangkat. Oh ya, betul. Bagus. Oh, bagus. Ya. Ya. Ada yang mau coba lagi? Oh, silakan. Balance. Oh ya, itu tergantung posisi sinyalnya atau posisi dirinya ya. Kalau ini kalau mendekati layarnya lebih dekat bayangan juga. Jauh begini. Karena mendekati lampu yang sini. Dan ini posisi lampunya begini. Ini bayangannya turun. Ya, seperti itu juga. Mengerti? Susah ya. Siapa yang mau coba seperti ini? Ini yang lain juga bisa dipakai. Malu ya. Kohei aja. Karena ketika bermain lakonnya ini, sutradaranya ini, propertinya yang juga harus dimainkan sesuai dengan keinginan cerita. Itu personel yang diajak main itu berapa sih? Idealnya berapa nih kalau pertunjukan begini? Pertunjukan yang tadi. Ya. Di dalam pertunjukan tadi berapa idenya dipakai ya? Saya menjelaskan ya. Pertama pakai kayonan. Sabab pakai Iringan. pakai ini sambil musik. Setelah itu kasih lihat hutan. Setelah itu bicara-bicara sama kodok monyet. Itu di dalam yang tadi 3 Ya, 3 tokoh. Ya. Biasanya dimainkan satu. Yang tadi sama Pak Berolen juga. Tapi biasanya saya sendiri main. Ya. Lebih banyak tokoh dipakai. Wayang lisik ini konsepnya bisa dimainkan massal. Kemarin waktu kita kerjasama dengan Larry Reid, itu ada Pak Wijo dalangnya, ada Larry Reid, ada saya, ada Pak Cater.
Pak Catra, itu ada sekitar 9 orang untuk menggarap sebuah cerita Tirta Merta. Nah, tidak menutup kemungkinan ini bisa dimainkan seperti wayang tradisi, satu orang dengan karakter banyak. Ada juga kalau kita kolaborasi dengan banyak seniman, kita bisa masukkan semua karakter seperti itu. Ini kalau anak-anak banyak yang kita ingin mencoba, banyak juga bisa masuk dengan membawakan satu karakter atau lebih dari karakter itu. Tergantung kita mau mengkreatnya seperti apa. Itu. Tidak ada pembatasan seperti wayang tradisi itu harus main sedalang, atau kalau ada 2 dalang dia harus mainnya bergantian dengan cerita yang menyambung atau cerita yang lain seperti itu. Yeah. Idealnya kalau memang apa tergantung ceritanya lah. Okay. Berapa personil main, berapa orang. Mama cerita apa tadi nenek yang tapi bagus karena itu fiksi semuanya di. Iya. Ya. Ya. Terima kasih. Tapi dia mengambil luar biasa. Ya. Menunjukkan yang tidak ada gitu. Hayalan. Ya. Ya. Ya, betul. Sebenarnya cerita nenek sama Mutiara itu penontonnya dikasih sama saya. Siapa? Penontonnya nonton Suka. pertunjukan saya. Setelah itu kirim email tentang cerita nenek itu sama Mutiaranya. Jadi saya masukkan cerita saya dari penontonnya. Ya. Sama-sama buat fiksi. Ya. Ya. Maaf, boleh saya tanya apa rekomendasi dari kalian untuk anak-anak yang mungkin ada mungkin mau belajar atau mau tertarik tentang wayang? Apa rekomendasi untuk anak-anak? Dokumentasi untuk Rekomendasi. Untuk anak-anak yang tertarik Hmm. tentang wayang, Ya. apa bisa direkomendasi untuk orang tua atau untuk anak-anak? Tentang dokumentasi wayang, tentang wayang. Ya, kalau wayang kontemporer ini dia bisa berimajinasi ya. Anak-anak kita beri kebebasan berimajinasi menurut kesenangannya, dunianya mereka. Tidak akan seperti membuat wayang. Kalau kita membuat wayang tradisi itu harus pakai pahat, harus pakai ini. Kalau dengan wayang kontemporer ini kita cukup pakai cutter ya, bukan bikin dengan pola-pola yang sederhana di dunia mereka. Ya. Kalau sudah mulai naik itu kan mulai dunia yang agak rumit-rumit ya, gitu, pemahamannya. Tapi untuk anak-anak kesederhanaan, kejujuran itu dia bisa lukis dengan polanya dia hanya menggunakan kertas atau plastik yang ada di lingkungannya dia. Kita bisa dia bisa menyajikan imajinasinya dia lewat bayangan itu. Dan ini juga sangat sederhana sekali listriknya, lightingnya. Dengan satu tombol dia bisa 2 lampu dia bisa menghasilkan banyak bayangan yang menarik bagi dunia mereka. Lalu kita juga sudah mulai tua, kita mulai filsafat apa yang ada, mulai itu rumit di kepalanya kita. Tergantung dunianya yang kita pahami. Yang jelas di kontemporer ini tidak mengenal anak, tidak mengenal orang dewasa, dia bisa mengeksplor apa yang dia miliki, apa yang dia pernah alami, apa ayalannya dia bisa divisualkan lewat bayangan. Ya, mudah-mudahan karena saya senang dengan wayang juga. Iya.
Oh, tahu installation, installation itu namanya seperti kesenian Instalasi. instalasi. Ya. Ya, menurut saya wayang kontemporer itu teater antara instalasi. Yang kalau pakai cara seperti saya itu taruh screen di tengah ruangan itu sangat kelihatannya sangat instalasi ya. Jadi itu sudah ada gunanya walaupun tidak pakai lampu. Di tengah ruangan kenapa ada instalasi? Penontonnya harus pikir, pasti pikir seperti itu. Itu sudah ada gunanya. Jadi saya pikir wayang kontemporer itu bukan cuma teater, instalasi juga. Ya bisa juga. Ya. Iya. Terima kasih. Di beberapa garapan ada teater. Ada wayang. Kita menggunakan wayang dengan menari seperti ini dengan topengnya ini. Ada teater di muka pendramaan seperti di wayangnya Sidakarya. Itu ada tokoh 2 dimensi dengan 3 dimensi ya. Tokoh wayang dengan tokoh pendramaan di depan. Terus apapun yang ada di kepala kita bisa wujudkan lewat media ini tanpa ada aturan-aturan yang membatasi. Karena ini kan kebebasan ya. Dan kalau kita memainkan wayang tradisi, di wayangnya dipukul-pukul bangun, dalangnya pukul-pukul itu mencampurkan antara tradisi dengan kontemporer ya. Ya, seperti itu. Elemennya bisa masuk dari berbagai bentuk seni. Ya, seperti itu. Ya, dah. Ya. Apa? Ya. Minjam apanya? Yang ini. Yang ya, silakan. Ya, yang mana? Ya, bagus. Kalau begitu yang ini coba ya. Ini yang tradisi. Yang tradisi. Ya. Ini yang sama juga seperti ini. Dibalik. Ya. Sini. Yang di sini. Ini kodok Jepang sama kodok Bali. Oh ya, kalau wayang kontemporer ini kita yang dalangnya harus jungkir balik ya. Iya, seperti ini. Iya, coba. Mau coba? Iya, seperti itu. Coba ini kecil. Coba kena tangannya. Kasih tangannya. Ini. Tangan ayamnya mana? Ya tangan. Ya.
Coba apa namanya ini salaman. Salaman. Coba salaman ini. Yuk, coba. Ya tangannya yang mana saja. Oh. Ya coba ganti. Ya, nggih. Iya, sama-sama. Ada yang nyoba lagi? Mungkin ayam putri atau ayam putri sama kera putri. Iya. Bagus. Hah? Oh, musiknya. Oh, itu yang susah ya. Iya. Sebenarnya yang berjalan kodok itu tidak latihan kita. Sudah tahu masing-masingnya cara. Mungkin menggerak seperti ini. Saya juga begini itu apa namanya konsepnya harus menyatu. Ya. Itu wayang kontemporer di dalam wayang kontemporer itu sangat penting. Kalau 5 orang pakai wayang, semuanya harus sama konsepnya, harus menyatu. Kalau tidak, ini hancur bayangannya. Itu susah sekali. Ya, itu. karena memang harus ada konsep ya. Apapun yang kita buat itu harus ada konsep, ada aturan, dan sifat materialnya. Seperti tadi, kalau sumber lampunya bergerak itu efek yang dihasilkan apa itu sudah dipahami dulu, sudah konsep itu sudah dimengerti, baru bisa kita improv. Seperti tadi mau loncat naik ke dahan lagi, nah itu karena konsepnya sudah maksudnya naik ke pohon, konsepnya sudah dipegang seperti itu. Ya, kalau durasi biasanya sih bisa dibuat 1 jaman, 45 menit. Itu tergantung konsep juga, tergantung kita mengonsep petunjuknya, kita mau akan berdurasi berapa. Kalau sekedar ingin penyajian teknik-teknik mungkin 15 menit cukup, 10 menit juga cukup. Itu teknik-teknik. Kalau sudah masuk ke cerita, tergantung ceritanya sekarang. Mau diangkat dalam bentuk cerita full, ya agak lama seperti itu. Ya, konsepnya apa yang ingin disampaikan? Ya. Ya. Iya. Kalau proyektor sifatnya beda dengan lampu cahaya ini. Kalau proyektor itu harus dekat dengan screen atau layar ya. Karena tajamnya sinar proyektor itu beda. Kalau dia wayangnya dekat ke proyektor, dia akan kabur bayangnya. Nah, dia hanya bisa dimainkan seperti wayang tradisi dengan sineri. Sinerinya dibentuk dari head proyektor. Nah, mainnya seperti tradisi, wayangnya dekat dengan clear atau screen atau layar, seperti itu. Bedanya seperti itu, tapi tekniknya di belakang dan biasanya screennya tidak tembus cahaya ya. Artinya terbuat sama kayak tadi seperti plastik ya. Seperti plastik yang tidak ada pori-pori cahaya masuk. Nah, itu. Suasana ya. Tradisi.
wayang tradisi ya. Bisa juga yang pakai topeng, tapi hasilnya akan tidak setajam bayangan ini. Kalau pakai napi, ya karena kita menggunakan tidak transparan, tidak pakai kalau kita pakai mika, hasilnya juga akan berwarna sesuai dengan selera kita. Itu dan tergantung mikanya diberi warna dengan apa. Kalau sadomen kita pakai memberi warnanya, dia akan berwarna. Tapi kalau pakai spidol yang permanen itu dia akan hitam warnanya, karena dia tidak transparan. Khusus warnanya itu kalau pakai mika ada warna khusus yang transparan. Kalau pakai mika yang ditempel di lampu itu akan memberi suasana warna yang sama seperti itu. Ya, yang namanya konsep wayang tradisi dengan konsep wayang kontemporer itu kalau dipakai ukurannya rasa, mungkin kontemporer itu tidak akan mengena ke semua lini upacara itu, Pak. Ya. Tetapi kalau sudah mulai nanti rasa-rasanya sudah terbiasa, sama kita melihat joget ya. Sekarang orang kawin pakai hiburannya joget. Mungkin dulu juga tidak ada seperti itu. Kalau dulu hanya hiburnya semar pegulingan yang seperti itu, gandrung gitu. Tapi dalam berjalannya waktu ya penyesuaian rasa itu akan mengasah juga apresiasi kita. Ya. G. Saya mau jawab. Ya, itu susah ya. Iya. Saya sebagai orang asing lihat-lihat wayang Bali, wayang Jawa, wayang Malaysia, wayang Thailand, wayang Kambodia. Sebenarnya semua ada kayonan seperti semacam itu. Tapi dipanggil nama yang lain ya. Itu berarti sangat penting. Walaupun saya tidak tahu artinya, di mana ada bentuk itu, tokoh itu artinya merasa saya sangat penting. Jadi pakai. Tapi sebenarnya belum tahu kayonan itu apa itu. Ya. Kalau konsep wayang tradisi Bali, dia akan menggunakan kayonan itu sebagai gambaran dari awal mulanya adanya dunia ini. Kayonan itu kalau dalam Dharma Pewayangan, kayon itu kayun adalah pikiran. Nah itu dalam mantra pun seperti itu. Kalau wayang tradisi ya. Kayonan itu adalah sebuah dari cikal bakal terjadinya perputaran bola api yang dibuat oleh Brahman. Itu digambarkan seperti itu. Berputar, akhirnya menetap pada satu titik, terus membeku, akan terbentuklah sebuah tatanan tata surya. Dari tata surya ini berfokus pada bumi yang berbentuk bulat itu. Nah, itu disimbolkan dengan kayonan itu ditancapkan di tengah-tengah. Itu menandakan mulainya terjadi dunia. Nah, ya di pemuka itu, dan kata-kata yang di awal kan juga seperti itu. Dokter nano paran-paran sebelum ada apa-apa. Anarawang ya tidak ada segala-galanya, hanya saktinya Mahamaya, saktinya Tuhan. Itu mulai berputar. Akhirnya Nijil sang yang ringgit, muncullah kehidupan seperti itu. Itu dan kayonan itu adalah dalam wayang tradisi itu bisa sebagai simbol gunung, simbol Tuhan,
hutan itu bisa menggambarkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya angin. Kalau wayang tradisi untuk mengeluarkan kekuatan angin, dia menggunakan kayonan. Sesuatu yang tidak nampak. Kalau dalam petunjuk wayang tradisi dia mengeluarkan kekuatan aji sirep, biar orang mau tidur seketika, dia menggunakan kayonan. Artinya kayonan itu multi-peran, ya, seperti itu. Makanya dibilang penting dalam konsepnya juga. Dalam Hindu ada penghider-hider. Kalau kita menghadap wayang, menghadap ke selatan, Pakulut Sangyang Brahma mulih Mahadewa, Mahadewa mulih ke Wisnu, Wisnu mulih ke Iswara, Iswara mulih ke Siwa, Siwa mulih ke Kayonan, Kayonan pulang ke pikiran dalang itu. Nah, itu ada kedekatan seperti itu. Ya, mungkin terlalu jauh ya. Ya, saya tambahkan seperti itu. Mungkin ada referensi lain lagi. Ya. Ya, hadirin sekalian, demikianlah program kelas kreatif Bentara, workshop wayang kontemporer bersama Made Sukedana dan Kawamura Kohei. Sebelum pulang, mohon diperiksa kembali barang bawaannya agar tidak ada yang tertinggal. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa pada agenda Bentara Budaya Bali selanjutnya. Kami tutup dengan para mesanti, Om Santi, 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 Om. Perkenalkan, nama saya Komang Trimesa Darmawan dan di sebelah saya. Dan saya Niputu Wulan Cintana Cita. Kami perwakilan dari Teater Genta Malini. SMA Negeri 1 Gianyar. Pesan kami mengikuti workshop di Bentara Budaya Bali mengenai pementasan wayang kontemporer itu tentunya senang karena mendapatkan ilmu baru mengenai ilmu-ilmu pewayangan. Bukan hanya ilmu pewayangan yang tradisi yang selama ini kami kenal, tetapi juga pewayangan yang lebih kontemporer. Seperti yang kami mendapat ilmu tadi mengenai wayang kontemporer dari Jepang yang dipadukan juga dengan wayang dalang dari Bali, Pak Sukedana. Sangat menarik karena untuk pertama kalinya kami melihat pementasan wayang yang berbeda dari pementasan wayang yang biasanya. Melalui workshop kali ini juga kami dapat mengetahui bagaimana perkembangan wayang-wayang di zaman globalisasi kali ini yang tidak hanya menggunakan alat-alat tradisional tapi juga sudah mulai berkembang menggunakan alat-alat media elektronik dan alat musik yang lebih maju di zamannya, sehingga sebagai penikmat yang mungkin awam bagi penikmat wayang dapat menikmati wayang dengan sentuhan yang lebih modern dan tidak membosankan seperti yang tradisional, dan anak muda lebih tertarik untuk melihat pertunjukan wayang. Sekian. Ya, jadi terima kasih untuk Bentara Budaya Bali sudah mengundang kami dan menambah ilmu pada kami. Dan besok-besok undang kami lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kesan saya yang pasti untuk acara seperti ini sangat bagus, sangat baik dan tidak harus dilakukan atau tidak saja diberikan pada acara seperti ini di Bentara Budaya. Mungkin di tempat lain bisa dilakukan. Karena tadi saya mendengarkan dari pembicara, salah satu pembicara mengatakan bahwa ini acara pewayangan modern ini atau wayang modern ini bagus untuk anak ya, karena di situ mereka bisa berimajinasi, bisa mengembangkan dunia imajinya sebagai anak-anak dan bisa berkreatif sangat bebas sekali. Itu kan juga mengasah mereka untuk berpikir, untuk berkreasi atau berkreatif seluas-luasnya. Jadi bagus ya kalau menurut saya untuk anak-anak khususnya, dan tidak saja anak-anak tapi buat orang tua juga, pokoknya buat semua kalangan. Intinya acara ini oke banget, perlu digalakkan tidak saja di Bentara Budaya tapi daerah lain juga atau tempat lain juga. Terima kasih banyak.